Oke. Oh, baik anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Kapten hari ini siapa? Ririn ya? Ririn, sini maju dulu. Dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Nah, ayo Ririn. Ini, dipimpin dulu teman-temannya berdoa. Disiapkan dulu. Jalan. Silvakan sudah. Jangan. Ayo. Sama Pak Guru yuk. Sama Pak Guru. Ya, semuanya siap-siap duduknya yang bagus. Nanti dimulai dari ini. Yuk. Satu, dua, tiga. Lintang, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan dilipat, siap belajar. Ayo Lin. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Riri. Belum balik terima kasih ya. Sudah berdoa. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, sebelum kita mulai hari ini, ini kosong. Angel kemana sama Widi? Sakit. Angel sakit. Widi masih sakit. Ya, kita doakan semoga Angel dan Widi cepat sembuh, jadi bisa belajar lagi bersama dengan kita. Ya, yang lainnya tadi masuk semua. Masuk, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ada yang lagi pusing, ada yang pusing, betul? Semuanya sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Tentang apa ya? Sebelum itu kita cek dulu kesiapan belajarnya kalian. Wah, Pak Guru tanya dulu, sudah menonton video yang kemarin Pak Guru kirimkan belum? Sudah? Ya, sudah. Terus ini juga bisa kalian lihat bahan ajarnya yang sudah Pak Guru ketikkan di grup WA ya. Nanti bisa dibaca. Terus ya, ini buku, pulpen dan handphonenya dipersiapkan. HP-nya nanti nggak apa-apa. Buku dan pulpennya dulu dikeluarkan. Pakai pensil nggak apa-apa. Ya,
Alat tulisnya dan bukunya dikeluarkan dulu. Ayo. Sudah belum? Belum. Kamu menghitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Guru tanya, mana bukumu? Ini bukumu. Mana alat tulismu? Ini alat tulis. Alhamdulillah semuanya ada bukunya, ada alat tulisnya. Sudah siap belajar semuanya? Sudah siap? Iya, sudah siap? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Yuk kita belajar hari ini dengan semangat. Nah, sebelum belajar, kita akan bernyanyi dulu. Ini ada suara tuh judulnya Desaku Ciptaan Elmanik. Yuk kita sama-sama bernyanyi bersama Pak Guru. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai kau berlaku. Mudah ku lupakan, mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang lihat pemandangannya bagus sekali, hijau segar. Ada yang masih melihat sawah di bawah badan? Masih ada? Di mana? Di bensin? Di Banjar ada masih banyak. Di daerah yang dataran rendah nih sungainya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, jangan lupa di buku tulis kalian dituliskan dulu. Siapkan dulu ya. Oke. Sekarang hari apa? Hari Tuh, habis Jumat. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo. 9, betul. 9 bulan apa? Mei. Masa Mei? September. Tahun berapa ya? 2022. Adakah hari ini yang sedang berulang tahun? Siapa? Orang di luar kelas kita tanggal hari ini tidak ada yang sedang berulang tahun. Mungkin ada di luarnya, di kelas 3 atau kelas 5. Mungkin ada yang lahir di tanggal 9 September. Kenapa harus ditulis tanggal ini? Jadi jangan lupa setiap kita pembelajaran ditulis tanggalnya, harinya, tahunnya, bulannya. Kenapa? Jadi untuk belajarnya mudah. Ya, besok kita membuka lagi materi, misalkan hari ini hari Jumat belajar tentang apa? Tinggal dilihat tanggal 9 September. Semuanya sudah ditulis? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai, tadi Pak Guru sudah mengecek kehadiran yang tidak berangkat, ada Widi dan Angel sakit katanya. Ya. Ini dia, biar kita semangat, kita yel-yel dulu. Pak Guru panggil. Satu, semuanya sudah siap? Sudah. Oke. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Semangat semuanya. Tepuk tangan. Semuanya sudah semangat.
tulisnya sudah ada, bukunya sudah dipersiapkan. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Mas Luis sudah siap? Mas Luis malu-malu. Iya, semuanya sudah siap, sudah sumringah, sudah senyum. Oke, anak-anak, coba masih ingat tidak materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Coba tebak. Matahari, betul. Ada lagi setelah matahari yang tadi yang ada hubungannya dengan desa yang ada gambar-gambarnya itu ada apa saja? Sawah, tumbuhan, betul. Ada sapi, ada hewan, ada tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Masih ingat tidak hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan apa? Coba Amal. Menyirami, betul, apa lagi? Fahri. Kenapa? Lupa. Oke, Dicka. Apa? Masih ingat tidak? Oke, Riri. Menjaganya, betul. Hak dan kewajiban kita. Hak kita terhadap tumbuhan, aku ingatkan lagi ya. Kita dapat memanfaatkan tumbuhan. Contoh, kalian pernah tidak melihat ibu memasak sayur? Sayur itu termasuk tumbuhan atau bukan? Iya, itu adalah hak kita. Dengan memanfaatkan sayur kita jadikan lauk jadikan makanan. Kewajibannya apa? Tadi betul yang disampaikan tadi, ada Dias, ada Amar, ada Dicka walaupun pelan, terus ada Riri. Kita harus menyiraminya, menjaganya, seperti itu ya. Oke, anak-anak. Lalu apa sih hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Coba Pak Guru tanya dulu, tanya sama Ilma. Ilma, coba ingat-ingat di rumah Ilma nomor 1 tuh. Apa saja tumbuhan yang ada di rumah Ilma di depan apa? Ada bunga apa? Ada bunga mawar. Yang di rumahnya ada bunga mawar lagi siapa? Oh banyak. Oke, selain bunga tadi, apa lagi? Ada sawit kecil. Oke, nambah di rumahnya ada apa Mbak? Oh ada cabai, ada yang nanam cabai. Mungkin ada yang di rumahnya nanam kopi. Sebelum dibawa ke kebun ditanam dulu. Dan ada. Mungkin kalau di rumahnya tidak ada, mungkin di tetangganya ada yang pernah lihat di depannya dengan kopi. Ya, kopi di Babatan yang terkenal sih kopi apa ya? Apa namanya kopi Babatan? Kopi yang kecil itu apa namanya? Betul, kopi Arabica itu sudah jadi hal yang terkenal di Babatan ya. Nah, nomor 2, pernah tidak kalian misalkan melihat tumbuhan ada bagian-bagiannya? Pernah memperhatikan tidak? Pernah. Apa saja? Yang Dika tahu dari tumbuhan apa Dika? Coba. Ada apa sih? Contoh tadi di rumah ada bunga matahari, bunga mawar, apa saja? Batang, ada daun, betul apa enggak? Sebentar. Ada bunganya ya betul, enggak apa? Ada daun terus? Apa Calvin? Batang, betul. Ada daun, ada batang, ada bunga dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Kenapa kita harus tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Ini karena hari ini kita akan belajar yang pertama. Kita akan merangkum bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ternyata setiap bagian tumbuhan itu ada fungsinya masing-masing. Nanti kita akan cari tahu. Yang kedua, kita akan menyimpulkan upaya atau apa yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan lingkungan. Ya, dan yang ketiga adalah kita akan membuat sesuatu. Kita akan melakukan aksi. Kita akan mengembangkan sebuah kegiatan nyata mengenai upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nanti untuk yang nomor 3 ini seperti biasa
kita akan belajar di luar, kita akan melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya apa? Masih Pak Guru simpan dulu, masih rahasia ya. Oke, anak-anak, coba semuanya lihat ke depan. Perhatikan gambar berikut ini, ya. Semuanya, Kevin ambil benar. Apa gambar apa ini? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Batang pohon apa? Batang pohon apa ini? Coba gambar apa? Abdul. Hah? Bahasa Indonesia, coba. Itu gambar apa dulu? Yang ini. Tanah. Terus ini apa ini? Apa? Batang pohon. Oke, apa lagi? Di sini. Ya betul. Orang yang memotong atau menebang pohon. Ini lihat di sebelah-sebelahnya pohonnya kan banyak-banyak sekali kan. Yang di depan sini sudah gundul, sudah habis. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Itu karena ada yang dibakar betul atau ada yang ditebangi betul. Nah, sekarang Pak Guru tanya sama kalian, coba yang tahu, coba nanti angkat tangan. Apa yang akan terjadi ketika hutannya ini semuanya pohon-pohonnya ditebangi habis? Apa yang akan terjadi? Apa Pak Hari? Hah? Apa? Ayo. Iya, hewannya mati, apa lagi? Hutannya jadi gundul, terus apa lagi? Masih ingat kemarin yang di Pelipiran terjadi ada apa? Longsor. Itu juga salah satu akibatnya ketika hutannya itu ditebangi seperti ini. Nanti bisa menyebabkan longsor. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Longsor itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Seandainya kita di dekat yang tebing-tebing seperti itu tidak ada tanamannya, tidak ada tumbuhannya, terus longsor, apa yang akan terjadi? Membahayakan kita atau tidak? Membahayakan. Kenapa Pak Guru memperlihatkan gambar ini? Ini yang menyambung ke video ini. Coba anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Pak Guru punya sebuah video perjuangan dari YouTube, sebuah berita. Berita tentang apa? Ya, kita dengarkan dulu pembawa beritanya membacakan beritanya. Ya, dilihat dulu. Coba dilihat, didengarkan. Lihat tanahnya bergerak. Allahu Akbar. Ya, posisi tanahnya seperti itu. Mengambil tim SAR yang berada di lokasi longsor. Nah, dari longsor dari sektor A tiba-tiba bergerak turun. Lihat tanahnya bergerak. Petugas tim SAR gabungan TNI Polri dan relawan berhamburan menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan TNI Polri dan relawan masih melakukan pendataan jumlah personil. Jatuh. Tidak mengetahui ada atau tidaknya anggota yang ikut tertimbun. Iya. Betul. Ini tim SAR seperti Pak Agus juga tim SAR. Oke, tadi jalannya ada ekskavator terbawa oleh longsoran desanya. Semuanya dilihat. Tuh, jalan. Tuh, masih bergerak. Tuh lihat. Tanahnya masih bergerak. Tuh, ini perhatikan, ini bergerak, tanahnya ini bergerak. Tuh. Yang tadi dikatakan, nampak ekskavator tertimbun di sektor. Rumahnya ada yang tertimbun, tapi alhamdulillah banyak yang selamat. Rumahnya ada yang tertimbun, tapi banyak yang selamat alhamdulillah. Ini rumahnya nih, dekat sekali dengan longsoran. Coba kalian bayangkan seandainya kalian dekat sekali dengan longsoran seperti itu, berbahaya atau tidak? Nah, betul sekali berbahaya.
Wah, masuk gororoban ini nggak boleh gororoban ini area berbahaya ini. Bisa nih. Satu, ada begitu banyak tanahnya yang bergerak gitu. Sudah. Nah, Pak Guru mau nanya nih, tadi itu videonya tentang apa ya? Longsor, betul. Longsornya di daerah mana, ada yang tahu? Ponorogo, betul. Kamila teliti berarti. Longsornya itu di daerah Ponorogo. Kalau kalian lihat berdasarkan video tadi, ya, di situ di longsorannya itu ada tanaman yang ikut terbawa tanahnya tidak? Beda. Padahal di sebelahnya banyak tanaman ya. Coba bayangkan seandainya di situ tidak ada tanamannya, akan seperti apa longsornya? Menakutkan. Apalagi? Apa? Banjir ya. Nah, menurut kalian urutannya nih, Kelvin, kenapa sih bisa longsor seperti itu, Kelvin? Kalau menurut Kelvin kenapa? Kenapa? Hutannya gundul karena ditebangi. Apalagi? Hujan lebat, betul. Salah satunya karena hujan lebat, jadi tanahnya itu ikut aliran air. Tetapi ketika hujannya lebat pun di Babadan sendiri kemarin hujan apa enggak? Ada longsor atau tidak? Alhamdulillah tidak. Kenapa? Kenapa? Coba kalian lihat, masih banyak pohon-pohonnya. Itu membantu, ketika banyak pohon itu membantu mencegah terjadinya longsor. Atau minimal, misalkan seperti ini, tanah mau bergerak, tetapi ada tanaman. Tanaman yang ada di dalam tanah bagiannya namanya apa? Siapa yang tahu? Akar, betul. Jadi, ketika ada tanamannya banyak, akarnya banyak, kan tanahnya jadinya bergerak atau diam? Diam. Itu jadi ketika kita ada tanaman yang banyak di lereng-lereng gunung seperti Babadan di sini, itu akan membantu mengurangi resiko akan terjadi longsor. Walaupun longsor pun insya Allah tidak membahayakan kita karena masih ada tanaman yang menghalangi airnya. Seperti itu ya. Videonya tadi sudah dilihat, kalian sudah tahu tentang videonya. Kenapa Pak Guru membacakan video itu? Di sini anak-anak. Di video tadi kan banyak tumbuhan, banyak tanaman. Ada yang tahu tanamannya apa? Apa? Kalendra. Apa? Hah? Setrum. Setrum itu apa? Setrum. Jambu. Apa lagi? Pohon apa ini? Pohon kelapa. Betul, ada banyak sekali tumbuhan. Ternyata semuanya lihat di depan. Setiap tumbuhan itu ada bagiannya masing-masing. Paling bawah ini apa namanya? Akar, betul. Yang ke atas lagi ini batang. Yang di tengah lagi ini sebelum daun ini biasanya apa? Buah dan biji, betul. Terus biasanya ini apa? Daun. Yang bagian berwarna-warni. Nah, berarti ada berapa bagian ya? Ada berapa? 5, betul. Kita akan belajar 5 bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya. Coba dilihat. Yang pertama ini dibaca apa? Akar biasanya di mana ya? Di bawah. Terlihat apa tidak? Tidak, karena tertutup tanah. Tapi ternyata ada akar yang terlihat. Ya, coba nanti kita lihat apa sih akar itu. Akar yang terlihat itu apa? Bagian yang pertama adalah akar. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar itu dia memiliki fungsinya. Nah, tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Yang pertama, ya, fungsi yang pertama adalah menyerap air, mineral dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Kemudian dia
dikirim ke daun dan seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Mengokohkan siapa? Menguatkan, pintar. Mengokohkan itu menguatkan. Lalu yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada ubi akar. Contoh ada singkong. Singkong tahu? Singkong itu kalau di sini puding, ketela pohon itu. Kalau kalian nyabut singkong di akar itu kan singkongnya di atas apa di bawah? Bawah. Itu sebenarnya akar. Jadi singkong itu sebenarnya akar. Kalau bapak atau ibu atau mbok atau bopo, pakpo dari kebun terus mengambil singkong, mesti kan di paku itu akarnya itu kan besar-besar nih singkongnya. Itu ternyata di singkong akarnya itu dia sebagai tempat untuk penyimpanan makanan. Jadi kalau kalian makan singkong itu rasanya jadi kenyang apa masih lapar? Nah, betul. Ketika kita memakan sesuatu itu kan pasti mengenyangkan. Yang kedua, wortel. Sudah pernah lihat tanaman wortel? Wortel itu dia tumbuhnya di bawah apa di atas? Di bawah. Harusnya kan akar sama. Di wortel juga akarnya itu dia yang berubah jadi wortel. Wortel biasa warnanya apa wortel? Warnanya betul. Terakhir, lobak. Sudah pernah lihat lobak? Kentang betul, ada lobak, ada kentang, ada wortel. Ada lagi kalau bahasa sininya adalah muntul. Tahu muntul? Muntul itu bahasa Indonesianya umbi. Umbi jalan. Yang muntul itu. Nah, yang keempat, anak-anak, ternyata akar itu juga berfungsi sebagai alat respirasi. Respirasi siapa? Bernafas. Kalian bernafasnya menggunakan apa? Hidung. Ternyata ada tumbuhan yang bernafas menggunakan akar. Apakah di akarnya ada hidungnya? Coba, apakah ada hidung di akarnya tumbuhan bakau? Sudah ada yang pernah lihat hidungnya? Tidak ada hidung. Tapi coba kalian perhatikan hidung kalian. Hidung kalian ada lubangnya atau tidak? Sama. Prosesnya seperti itu. Akar tumbuhan bakau itu ada lubang-lubangnya yang dipakai, yang berfungsi untuk bernafas. Oke anak-anak. Tadi Pak Guru sudah bilang nih. Ada yang tahu enggak? Kevin Abidul di sana. Ada yang tahu tidak ini adalah tumbuhan apa? Iya, ayo tumbuhan apa? Singkong. Kelapa, pintar Abidul. Kelapa ini adalah akar kelapa. Akar kelapa itu namanya akar serabut. Jenis akar yang pertama namanya adalah akar serabut. Ya, akar serabut itu dia akarnya banyak, tidak memiliki akar utama. Akarnya itu kecil-kecil banyak. Contohnya di mana? Ada yang sering jahil nyabutin rumput. Kalau di lapangan, ayo angkat tangan siapa yang sering jahil nyabutin rumput? Nah, kalau kalian mencabut rumput sampai ke akarnya, di bawah itu akarnya seperti apa bentuknya? Kecil-kecil betul. Itulah yang namanya akar serabut. Ya. Akar yang kedua adalah akar napas atau akar udara. Akar ini tumbuh dari dalam tanah, terus dia itu tumbuh keluar di atas tanah. Contohnya di mana? Tadi Pak Guru bilang di tumbuhan bakau, di pandan dan anggrek. Di rumah ada yang punya tumbuhan anggrek? Ririn ada. Pernah memperhatikan akarnya itu di luar atau tidak? Iya, tumbuhan anggrek itu akarnya di luar, jadi itu berfungsi untuk bernafas. Kamu ngalamin apa? Yang ketiga, akar tunggang. Akar tunggang itu adalah akar utamanya itu tumbuh lurus ke bawah dan akar utamanya itu muncul cabang-cabang akar. Biasanya ini ada di tumbuhan yang berbuah. Contoh ada mangga, yang ada buahnya. Lihat mangga apa? Selain mangga, yang ada buah, yang besar tumbuhan. Maka tidak mangga, bukan mangga.
Jambu, betul, salah. Jambu. Apalagi? Ada mangga, ada jambu. Nangka, betul. Apalagi? Semangka tidak. Durian, betul. Adakah di rumahnya yang di depan rumahnya ada pohon alpukat? Oh, tidak ada. Salah satunya pohon alpukat itu juga yang termasuk akarnya akar tunggang. Yang keempat, akar gantung. Ini ada akarnya itu tumbuh di atas terus turun ke bawah. Biasanya di pohon beringin. Sudah pernah lihat pohon beringin? Yang kelima adalah akar pelekat. Akar pelekat buat apa? Sudah pernah lihat tumbuhan sirih? Sirih soruh. Soruh tahu soruh? Tahu. Kalau kalian perhatikan soruh itu akarnya ini menempel seperti mengeluk, entah menempel di tumbuhan lain atau menempel di dinding. Itu karena akarnya termasuk dalam akar pelekat seperti itu. Dan yang terakhir ini akar tunjang. Akar tunjang itu fungsinya itu apa, anak? Fungsinya adalah untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Biasanya ini tumbuhan-tumbuhan yang di daerah pantai, ya. Jadi biar tidak terkena arus ombak, terus dia bahasa sininya itu keli, itu jadi dia keli atau ikut aliran ombak, dia ada namanya akar tunjang. Nah, yang kedua apa ini? Batang. Bagian yang kedua adalah batang. Batang itu anak-anak, kalau kalian lihat di batang, misalkan kalian pernah jahil tanaman di rumah terus diputus, ya, memetik sesuatu terus diputus, pernah? Kalau kalian perhatikan lagi, dibuka di bagian tengahnya itu, di batang itu ternyata nih ada beberapa bagian, ada 4. Yang paling luar sendiri namanya adalah kulitnya, kulit kayu, kulit batang itu yang bagian paling luar, ya. Lalu di tengahnya itu namanya kambium. Terus di dalam lagi ada yang namanya pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Itu untuk pengertian kalian saja. Besok kita pelajari di semester 2 dan semester 1 awal kelas 5 mengenai bagian-bagian yang lebih dalam. Yang perlu kalian pelajari adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Fungsi batang. Ayo, Kelvin, fungsi batang apa nih Kelvin dibaca? Memperkokoh tumbuhan. Apalagi? Dibaca. Iya, mengangkut air dan mineral yang dari akar diangkut ke daun. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Tadi akar sudah bisa buat napas, sekarang batang buat napas lagi. Berarti batang punya hidung juga. Pernah lihat ada hidung nempel di batang tumbuhan? Tidak. Sebenarnya ini anak ada namanya lentisel. Lentisel itu seperti fungsinya seperti hampir seperti hidung kita lah. Dia itu membantu proses untuk bernapasnya tumbuhan. Coba stop. Ya, nibat stop. Nibat stop. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh, tebu. Ada yang tahu tumbuhan tebu? Tumbuhan tebu itu kalau kita gigit batang rasanya apa? Betul sekali. Tebu sama jagung bentuknya hampir sama apa berbeda? Beda, tapi secara bentuk buahnya sama-sama. Kalau kita gigit batang tebu rasanya manis. Kalau batang jagung digigit rasanya apa? Pahit. Iya betul. Kenapa jagung? Kenapa tebu rasanya manis? Karena di batang tebu itu dia menyimpan cadangan makanan anak-anak. Nah, menyimpan cadangan makanannya, kenapalah itu rasanya manis. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan air. Kaktus, ada yang pernah lihat tanaman kaktus? Kaktus itu kalau kaktus atau lidah buaya, kalau kalian potek, kaktus atau lidah buayanya kalian potek, itu di dalam batangnya pasti ada airnya. Itu karena batang kaktus, batang lidah buaya itu digunakan untuk menyimpan cadangan. Betul. Yang keenam,
sebagai saluran udara itu untuk batang yang berubah. Ini contohnya di tumbuhan teratai. Sudah pernah lihat tumbuhan teratai belum? Belum? Tidak ada di sini ya. Tumbuhan teratai itu biasanya dia itu mengambang di air. Atau, nah, akarnya di mana? Akarnya ada tanahnya apa tidak? Tidak, langsung di air. Jadi dia bernafasnya dengan batang berubahnya itu. Kalau kalian protes, kalian putuskan si batang teratai di dalamnya itu berubah sebagai saluran udara. Nah, ini apa nih? Buah apa ini? Alpukat. Betul yang ini? Apel. Enak tidak? Rasanya apa? Aduh, dulu Gavin. Rasanya gimana? Manis ya. Buah dan biji. Buah itu adalah hasil dari proses pembuahan di tanaman atau tumbuhan. Biasanya rasanya manis. Yang kedua, buah juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ternyata. Contohnya ada di mangga, jeruk, salam, apel dan sebagainya. Nah, sedangkan biji itu adalah bagian dalam dari buah itu sendiri. Pernah lihat bijinya itu di bagian luar buah? Apa? Buah apa yang bijinya di luar? Yang di luar buah apa? Bijinya apa? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Biji itu biasanya di dalam atau di luar? Betul. Itulah kenapa biji itu merupakan bagian dalam dari buah. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Daun itu biasanya warnanya apa? Ada warna lain tidak? Apa contohnya? Kuning, apa lagi? Coklat, ada coklat? Biasanya daun apa yang coklat? Ketapang. Biasanya daun yang sudah kering warnanya coklat, tapi daun yang segar biasanya berwarna hitam. Daun, kalau kalian lihat daun nih, ada beberapa bagian daun yang di tengahnya itu yang di tengah biasanya kan sebelum di tengah itu yang nempel ke batang itu namanya tangkai daun, ya. Terus yang masih nyambung dengan tangkai biasanya di tengah-tengahnya itu namanya adalah tulang pintai. Terus yang seperti rambut kecil-kecil garis-garis seperti ini namanya adalah pintar. Dan yang terakhir yang biasa kalian pegang di atasnya sendiri namanya adalah, nah, permukaan daun ini yang berwarna-warni anak-anak. Ada yang berwarna hijau, ada tadi yang berwarna coklat, ada yang berwarna merah. Kalian kalau lihat pucuk merah itu daunnya ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Itu kenapa? Apakah dicat? Dicat tidak? Tidak. Itu memang ada tumbuhan yang bisa berwarna, daunnya itu ada yang berwarna hijau, ada yang warna lain. Tidak apa. Nah, fungsinya daun sih apa? Nah, di sini fungsi daun adalah untuk memproduksi makanan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah menyerap karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan oksigen atau O2 dan H2O atau air. Siapa yang tahu proses fotosintesis itu apa? Sama tahu? Enggak. Proses fotosintesis itu gampangnya seperti ini. Pak Guru yang tanya sama kalian, tadi pagi sarapan tidak? Alhamdulillah. Sebelum sarapan biasanya ngapain dulu sebelum jadi makanan? Dimasak dulu. Memasak, yang masak siapa biasanya? Ibu boko, ya, memasak. Ya, ini juga pegang seperti ini. Ya, memasak. Jadi anak kelas 4 kelas 4 semuanya fokus lagi ya. Lihat ke depan. Fotosintesis itu gampangnya adalah proses memasaknya tumbuhan. Ketika
ketika kalian mau makan itu harus dimasak dulu. Yang memasak siapa? Ibu. Sama di tumbuhan juga ada namanya proses masaknya dulu, namanya adalah proses fotosintesis. Nah ini bagian-bagian tumbuhan nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya dan di kelas 5. Tapi Pak bacakan saja. Bagian tumbuhan paling atas itu namanya lapisan epidermis atas, yang bagian atas sendiri. Di bawahnya ada sel tiang, ini karena bentuknya seperti tiang makanya disebut sel tiang. Yang ketiga ada bunga karang. Ini seperti bunga tapi bentuknya seperti batu-batu karang. Itu kenapa namanya bunga karang. Dan yang terakhir adalah sel epidermis bawah. Itu fungsinya yang bernafas. Ada mulut daunnya, ada stomata. Oh ternyata daun itu punya mulut teman-teman. Namanya adalah stomata. Mulutnya daun itu berfungsi untuk bernafas. Oke, lanjut ya. Ini dia yang berwarna-warni dari tumbuhan. Namanya bagiannya adalah bunga. Ini bunga apa? Selain bunga matahari ada bunga apa lagi? Wanci ini ya, betul. Ada mawar. Sekarang Pak Guru tanya, kalian sudah pernah lihat tumbuhan kopi? Ada yang belum pernah lihat? Semuanya sudah pernah lihat? Pak Guru yang bukan asli Babadan juga sudah pernah lihat tumbuhan kopi. Pernah tidak kalian memperhatikan bunga kopi? Tumbuhan kopi ada bunganya atau tidak? Ada. Betul ada. Biasanya warnanya apa? Putih. Pintar hebat. Bunga kopi itu biasanya warnanya putih. Ya. Jadi bunga itu sebenarnya kenapa? Nanti bagian-bagian bunga itu ternyata anak-anak kita mulai dari bawah. Kalau kalian memetik bunga mawar, si bagian yang kalian pegang itu namanya apa? Betul, tangkai bunga yang bagian bawah sendiri yang tempat melekatnya jauh. Kita naik lagi ke atas sedikit lagi. Ada namanya apa ini? Kelopak bunga biasa warnanya apa? Hijau, betul. Terus ada lagi namanya apa ini? Mahkota bunga ini yang biasanya berwarna-warni. Kalau bunga mawar mahkotanya warnanya apa? Merah, ada yang merah, ada yang putih, betul. Kalau bunga matahari? Putih. Kalau ini bunga apa? No, bukan. Apa salah? Coba ulangi. Betul, bunga sepatu. Ini adalah bunga sepatu. Salwa, kita berarti Salwa tahu nih. Di rumahnya mungkin ada bunga sepatu. Mahkotanya dari bunga sepatu berwarna merah. Terus ternyata anak-anak, di bunga itu ada yang namanya putik dan benang sari. Ini adalah alat kelamin dari bunga untuk membantu proses perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kita pelajari di kelas 5. Nah, fungsi bunga apa ya? Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini nanti. Oke, kalian tadi Pak Guru ulangi lagi, masih ingat tidak? Tadi kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan apa saja, Muhammad? Yang kamu masih ingat salah satunya? Lalen. Oke, Ilma, bagian tumbuhan salah satunya apa? Ampus. Habis itu pindah dulu. Ilma apa bagian tumbuhan salah satunya? Bukan bagiannya. Tadi kan batang. Betul. Kelvin, bagian tumbuhan salah satunya apa, Kelvin? Apa dulu? Jauh, betul. Ada 5 anak-anak. Kita mulai dari bawah sendiri biar gampang. Bagian tumbuhan yang paling bawah apa? Paling bawah akar, betul. Yang naik lagi sedikit batang. Terus setelah batang daun, untuk yang melekat di batang. Yang biasanya setelah daun buah dan biji. Terus yang biasanya yang berwarna-warni apa? Bunga. Ada 5 bagian tumbuhan. Sekarang
kalian sudah dalam kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Seperti biasa kelompoknya sudah di kelompoknya masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyelidiki sesuatu, ya. Untuk kali ini HP-nya boleh dikeluarkan dulu, coba dicek. HP-nya sudah dikeluarkan, dicek sudah tersambung ke internet semua belum? Belum. Punya Mila belum? Angga HP-nya tersambung internet belum enggak? Sudah. Dibuka aplikasinya Assembler Edu-nya, Assembler Studio-nya dibuka dulu anak-anak. Sudah? Kalau sudah langsung di-scan. Dan terus boten, kalau sudah kartunya yang kemarin sudah kita persiapkan di-scan. Coba di-scan, ada gambar apa di situ? Dulu sini sampulnya dulu. Nah itu dia, ini dikecilkan sedikit. Oke, ada gambar apa? Isa? Bunga apa itu? Bunganya bunga apa ya? Di situ bunganya warnanya apa? Pink. Bersama-sama temannya yang lain ya, biar lihat semuanya. Semuanya sudah dibuka, sudah bisa di-scan semuanya. Oh, masih Kamila Angga sudah belum? Belum, oke, progres. Kalian akan Pak Guru bagikan sebuah lembar kerja untuk tiap kelompok, ditulis nama anggota kelompoknya ya di sini. Coba ini sudah bisa? Sudah? Oke. Delva kalau susah pindah sini nak. Nah, pindah ke sini bawah. Nah, ini ditulis ya. Kalian lihat. Hah? Ngembang. Itu terlalu penuh, nggak apa-apa, nanti dibuka. Sudah? Anak-anak sudah? Yang pertama lihat dulu kartunya. Coba kartu yang sudah Pak Guru bagikan itu di bagian belakang sendiri ada namanya, nama kelompoknya. Kalian tulis, contoh Pak Guru pinjam bisa. Nah, ini ada gambar apa di sini? Ada gambar apa ditulisannya di kartunya kalian? Bunga dibuka. Ada gambar apa? Nah, itu jadi nama kelompok kalian. Ya, di situ kan di atas sendiri. Halo, kami kelompok titik, betul? Nah, di situ dituliskan bagiannya, misalkan kelompoknya Ista. Ini kelompok apa Ista? Bunga, ditulis di sini berarti. Kalau halo kami kelompok bunga, seperti itu. Semuanya tulis dulu, nanti Pak Guru jelaskan untuk apa. Kamu duduk sini nak. Ditulis dulu, itu belum jadi punyanya Anda. Nah, ini ditulis nama buah atau biji, tulis begini. Sudah. Kalau gambarnya terlalu besar, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya. Kalau sudah selesai, ditulis nama kelompoknya sudah. Halo, kami kelompok apa? Ini kelompoknya Ririn, kelompok apa ini? Daun. Oke, di sini ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Di bagian nama anggota kelompoknya ditulis nih di sini, Delva. Ini ditulis namanya siapa saja. Nah itu, mundur lagi. Nah sudah. Terus ini ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Nah, jadi. Nah itu betul. Sudah terlihat semuanya. Gambarnya sudah terlihat semuanya belum? Sudah, anggap sudah. Ditulis sudah nama kelompoknya di sini. Ini bisa diambil nggak? Coba, aduh nggak bisa.
aja. Coba dipetik bunganya Fahri, bisa enggak? Bunganya dipetik, bisa enggak? Bunganya susah. Fahri mau memetik bunga yang dari media kalian katanya susah. Ini sudah nak. Nah, ini mundur lagi. Pegang. Ini masih proses. Ini nanti tunggu sampai selesai baru bisa ya. Biar sudah Alisa kalau susah nanti bisa disama ya. Bukan, ini makannya lebih. Nah ini anggota kelompoknya sini berarti namanya kalian. Ada Fahri, ada Lisa, terlibat di sini juga sama Tasya. Nah gitu. Itu yang ditulis. Sudah ditulis semua nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya sudah ditulis semua belum? Sudah? Sudah belum? Hebat, anak bagus. Disimpan dulu nak. Disimpan dulu. Mari duduk sini nak, duduk sebelahnya Lisa. Sudah? Sudah ditulis semuanya. Lalu apa yang apa yang harus dikerjakan? Ada di sebelah kiri sendiri itu tempat kalian untuk menempelkan kartunya. Tapi tempelkan nanti saja kalau sudah selesai pakai lem ya. Sekarang kalian lihat di bagian bawah sendiri. Bagian bunga. Tidak usah terlalu banyak. Tuliskan berdasarkan kartu kalian. Kartu kalian apa? Contoh, kelompoknya Ilma kartunya apa isinya? Buah. Berarti di bagian-bagiannya sini cukup tulis saja buahnya saja. Ya, kalau yang akar cukup ditulis akarnya saja. Iya, di bagian-bagian. Yang seperti itu ini bisa di. Coba Pak Guru mau coba diambil bisa nggak? Mundur lagi, Pak Guru mau memetik bunganya boleh nggak? Pak Guru petik boleh nggak? Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Bunganya tidak bisa dipetik karena anak dia. Nah, sudah belum ditulis nama buahnya? Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semuanya sudah ditulis? Sudah? Sekarang ditulis fungsinya apa? Fungsinya apa? Coba ditulis fungsinya apa? Fungsinya sini ditulis nak. Buah itu fungsinya untuk apa? Menurut kelompok kalian diskusi. Menurut kelompok kalian fungsinya untuk apa? Ayo coba. Ayo 5 menit cukup ya. Bisa? 5 menit dari sekarang yuk dituliskan fungsinya untuk apa? Kenapa Isa bingung? Gimana? Bagiannya itu punya Isa apa? Dapat kartunya kartu apa? Bunga. Nanti di sini ditulis bunga. Nah terus ini fungsinya bunga untuk apa? Ya, Afidul, kelompoknya mana? Nah udah. Nah fungsinya buah untuk apa? Ini didiskusikan di kelompoknya. Menurut kelompok 1, fungsinya buah untuk apa? Coba. Ayo, yang sudah selesai duluan dan maju nanti ke depan. Pak Guru punya sesuatu untuk kelompoknya. Oh iya, ini lupa. Pak Guru belum bagi. Ini satu lagi. Ini untuk apa? Kita simpan dulu untuk apa. Yang penting Pak Guru bagi dulu. Oke, kelompoknya Abdul sudah. Abdul maju dulu sini nak. Pak Guru minta tolong Fahri dibagi kelompok yang lain satu-satu. Satu kelompok satu Fahri. Kelompoknya Abdul sudah selesai sebentar. Kelompoknya Abdul dan Pak Guru punya apa ini?
Stiker. Nah, ini stikernya untuk apa kita tempelkan di yang tadi Pak Guru sudah beri. Yang pertama Abdul dulu, yang lainnya duduk dulu. Abdul dulu, Abdul sudah selesai. Oke, kita bacakan. Abdul itu dapat kelompoknya dari apa, anggotanya siapa saja, bagiannya apa, terus nanti fungsinya apa, ya. Oke, yang lainnya duduk dulu, ayo. Afidul, Deva, duduk yang bagus, no. Duduk di tempat duduknya, di kursinya masing-masing bergantian. Angga nanti Abdul dulu, ya. Fahri duduk. Nibat duduk nah. Sudah, kita dengarkan dulu Abdul. Ayo bacakan. Dari ini dari atas. Yang berat. Yang lainnya diam. Maka bagiannya apa? Daun. Kelompoknya Abdul itu bagiannya daun. Betul? Daun salah satu bagian dari tumbuhan. Betul? Betul tidak? Betul. Oke. Fungsinya apa Abdul daun? Kata Abdul untuk menambah vitamin. Betul apa salah? Daun. Daun. Salah. Yang betul apa Pak? Buah. Kalau yang menambah vitamin buah kurang tepat, tapi nggak apa-apa, kita kasih apresiasi nanti Pak Guru saja. Daun itu fungsinya adalah untuk apa ya? Nanti Pak Guru jelaskan lagi. Ini Abdul, stiker 1. Nanti stikernya ini ditempel di kertas yang itu. Nanti kita lihat sampai akhir pelajaran yang stikernya paling banyak siapa. Di kolom yang tulisannya aku hebat, oke? Kelompok 2 tadi setelah itu Delva. Kelompoknya Delva, silahkan maju Delva. Oke, Delva jadi kelompok apa Delva? Kelompok apa ini? Kelompok bunga, ya. Kelompok bunga anggotanya siapa saja? Delva, no, enggak, duduk semuanya diam mendengarkan. Delva dulu diam. Ya, bagiannya apa Delva? Bagian tumbuhannya yang dari kelompok kamu apa? Bunga. Bunga itu bagian tumbuhan atau bukan? Betul atau salah? Betul. Luis duduk nah. Salwa duduk. Luis duduk. Fungsinya bunga untuk apa? Tuh, fungsinya bunga katanya untuk menyiram. Betul atau salah? Salah. Fungsinya bunga untuk apa? Dibetulkan. Fungsinya bunga adalah untuk berkembang. Silakan. Silva, saya nak ditempel. Terima kasih Silva. Yang selanjutnya kelompoknya Ambar. Ayo, Ambar dari kelompok apa? Dibacakan dulu. Halo, kami kelompok akar. Kelompok akar, oke. Anggotanya siapa saja? Ambar, Alisa, Fahri, Nikat, Tasya. Ada 5 Ambar, Fahri, Nikat, Tasya sama Nisa. Bagian tumbuhannya apa? Akar. Coba Pak Guru tanya dengan kelompok yang lain. Akar betul bagian dari tumbuhan? Betul, oke. Fungsinya apa Ambar berdasarkan tadi diskusi kelompok? Untuk membantu bernafasnya tumbuh. Ambar menjelaskan bahwa akar itu salah satu fungsinya untuk membantu bernafasnya tumbuhan. Betul atau salah? Betul. Di tumbuhan apa? Apa? Anggrek bisa bernafas. Selain fungsinya untuk bernafas, akar juga fungsinya untuk mengokohkan tumbuhan. Nih, terima kasih Ambar. Stikernya ditempel ya. Kelompoknya Salwa nomor 4. Oke, kelompoknya Salwa.
Kelompok apa? Coba dibaca sama. Halo, kami kelompok Batam. Halo. Anggotanya siapa saja? Kamila, Dias, Salwa, Muhammad. Kamila, Dias, Muhammad, Ruiz, dan Salwa sendiri. Oke, bagiannya apa yang kalian didiskusikan di kelompok? Batam. Batang. Batang itu ambar, tase sebentar. Ya, batang itu bagian dari tumbuhan atau bukan? Betul? Betul apa salah? Betul, batang adalah bagian dari tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Pemrosesan fotosintesa. Pemrosesan fotosintesis. Betul atau salah? Batang itu untuk tempat fotosintesis. Betul atau salah? Kurang tepat. Batang itu adalah untuk mengokohkan tumbuhan. Dan tempat melekatnya apa? Yang biasanya melekat di batang itu apa? Daun. Ada fungsinya untuk mengokohkan, fungsinya juga untuk melekatkan daun. Oke, terima kasih sahabat, nanti dibetulkan ya. Ini stikernya ditempelkan. Terima kasih. Dan kelompok yang terakhir kelompoknya Ilma. Silakan Ilma. Ilma dari kelompok apa dibaca dulu? Halo. Kami kelompok Batam. Iya, namanya kalau anggotanya siapa? Ada Angga, Kelvin, Ilma, Esti, dan Afidul. Oke, bagian tumbuhannya yang dibahas di kelompok kalian apa? Buah. Buah itu bagian dari tumbuhan, betul atau salah? Betul. Iya, fungsinya untuk apa? Untuk menyehatkan badan. Kenapa bisa buah sehat untuk badan kita? Ada apa? Iya, pinter, karena sudah menjawab. Ambar dapat tambahan 1 lah. Karena untuk vitaminnya, betul. Tapi selain itu, buah itu fungsinya adalah untuk cadangan makanan. Ya, berarti kalian semua sudah paham bagian-bagian tumbuhan. Berulang lagi, ada berapa bagian tumbuhan? 5. Apa saja? Dari bawah. Akar fungsinya untuk melalui pernapasan, salah satunya betul. Yang kedua, batang fungsinya untuk apa? Mengokohkan tumbuhan, betul. Yang ketiga, Esti duduk sayang, Afri duduk. Yang ketiga apa? Daun. Daun fungsinya untuk apa? Untuk jangan sebagai bahan makanan. Apalagi? Betul, sebagai proses fotosintesis atau memasaknya tumbuhan. Yang keempat, setelah daun apa? Bunga. Ada bunga. Bunga fungsinya untuk apa? Berkembang biak. Betul. Yang kelima terakhir, bagian tumbuhan yang kelima apa? Buah. Buah fungsinya untuk apa ini? Menyehatkan badan. Terima kasih. Sini maju nak. Karena sudah menjawab, dapat tambahan stiker lagi. Terima kasih. Jadi kalian sudah paham ya bagian-bagian buah, bagian-bagian tumbuhan ada 5 dan fungsinya. Nanti kita bahas nanti di akhir. Oke anak-anak, kita sudah belajar memahami, merangkum, memerinci bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang masuk yang nomor 3. Kita akan melakukan sebuah kegiatan di luar lapangan. Apa itu? Ayo semuanya berdiri, bawa pensilnya saja cukup ataupun pennya saja. Semuanya berdiri, mulai dari kelompok 5 keluar dulu, terus berbaris di parkiran. Kelompok 4 keluar, terus di baris yang rapi ke parkiran. Kita keluar. Kelompok 3 berbaris keluar, kita ke parkiran. Terus kelompok 2, ayo, kelompok 2 Motor, ditinggal nomor. Yang terakhir kelompok 1. Ayo semuanya kita keluar. Kita lihat apa yang akan kita lakukan di luar.
Ayo Asri, baris di depan parkiran. Ampun, pegang-pegang motor, jangan. Berbarisnya di sini, berbarisnya di sini. Berbarisnya di sini. Oke? Ke sini dulu semuanya, ke sini dulu. Ayo, Abidul. Ini. Sudah, masing-masing berkumpul berdasarkan kelompoknya. Satu-satu kelompoknya masing-masing. Ayo. Kelompoknya. Ayo sini. Sudah. Yang akan kita lakukan apa? Tadi tujuan pembelajaran kita adalah melakukan sebuah kegiatan. Kita akan membuat proyek kelas jangka panjang. Proyeknya apa? Kalian tahu di Babadan yang terkenal tumbuhan apa? Kopi. Kopinya kopi apa? Arabica, betul. Kita akan melakukan kegiatan proyek kelas kita adalah menanam tumbuhan kopi Arabica. Ya, karena sekolah kita sudah ada di situ, tumbuhan kopinya sudah ada, kita akan menanam dan kalian tugasnya adalah apa? Kalian latihan menanam kopi untuk apa? Menanam itu adalah salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mencegah apa ya? Tadi videonya longsor. Kalau kita bisa menanam tumbuhan akan terjadi longsor apa tidak? Tidak. Proyek kita kali ini berhubungan dengan menanam kopi Arabica. Tujuannya untuk apa? Agar kita semua tahu bahwa menanam adalah salah satu tujuan, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah longsor sehingga kita bisa melestarikan apa? Melestarikan apa? Lingkungan. Betul. Oke, semuanya berkumpul berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 kelompoknya Angga. Kelompok 2 kelompoknya Ista. Kelompok 3 kelompoknya Devi. Kelompok 4 kelompoknya Kamila. Kelompok 5 kelompoknya Ambar. Sebelah sini, ayo semuanya. Angga gabung di kelompoknya Pak Guru, hitung sampai 5. Semuanya gabung di kelompoknya, baris jadi satu barisan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah berkumpul di kelompoknya. Pak Guru tanya, tadi Pak Guru meminta kalian membawa alat tulisnya saja. Pak Guru tanya, mana alat tulisnya? Oke, alat tulisnya untuk apa? Pak Guru punya kertas di sini. Pak Guru bagi satu-satu. Pegang. Kamu kelompok sini. Pegang Ista. Devi dipegang. Mila dipegang. Terakhir Ambar dipegang. Kertasnya untuk apa? Nanti kalian tuliskan hari ini tanggal berapa, harinya hari apa, tanggal berapa, terus di bawahnya nama anggota kelompoknya. Ya, nanti ya. Bisa? Paham? Itu tapi nanti buat apa? Buat untuk mengganti kita yang kopi-kopinya itu. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu maju. Kelompok 2 berhenti di sini. Kelompok 1 dan kelompok 2 berdua, ayo. Kelompok 1 dan kelompok 2. Pak Guru paringi alat, pegang salah satu tiap kelompok. Ini yang laki-laki, kamu sini, ini yang perempuan. Kalian yang pertama apa? Kalian langkah pertamanya adalah, dengarkan Pak Guru. Kalian pilih dulu salah satu pohon kopinya itu yang masih di polybag. Ambil salah satu dulu. Ambil salah satu yang di polybag. Salah satu saja, ambil salah satu. Yang di depan, jangan yang di belakang, yang di depan. Di depan. Di depan, Afidul yang di depan, yang depan, surasan jiko cemburi yang depan. Nah, sudah belum? Sudah, oke. Yang harus kalian lakukan ini sudah dipegang. Yang laki-laki Pak Guru minta tolong, ini yang perempuan pegang. Yang laki-laki buat lubang untuk menanam ini, dalamnya sekitar 1 jari kalian. Yuk dibuat dulu. Di sini. Di sini. Boleh di sini. 1, 2, 3, 4, 5 boleh di sini. Ayo. Salah satu. Hari sini ingin cok. Yuk.
Sini. Ini kelompoknya dibikin. Nanti Pak, saya sewadon Pak. Saya bikin dulu. Sewadon pun Pak. Terus niki Ista satu mawon, satu. Kok Delva mawon, Delva saja. Bikin satu, buat lubang. Lubangnya untuk apa? Lubangnya untuk menanam kalian itu. Menanam tumbuhan kopinya. Maaf. Bukan kalian yang ditanam, tapi tumbuhan kopinya nanti yang ditanam. Gigi kopinya. Nggak usah besar-besar. Cukup. Nah, lagi tambahin lagi nak. Nah, yang sudah ditanam, polybagnya diambil dulu, diambilnya seperti ini, ya. Nah, ini diambil, ditarik, terus ditanam. Nah, seperti itu. Ayo, diambil, ditarik, ditanam. Nanti itu. Kan juga tak plastik lah. Udah. Terus, plastiknya. Ista, ini ditulis dulu nama kelompoknya siapa? Ya, tanggal dan nama kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, Delva, kalau sudah ditanam terus diapain Delva? Siram. Oke, Delva sekarang ambil ember sedikit, airnya tidak usah banyak-banyak. Ditulis kelompok berapa ya, biar tidak tertukar. Nanti punya kewajiban kita lihat proyek kita ini. Nanti setelah kita tanam, apa yang akan kita lakukan? Nanti. Nah, jangan tinggi-tinggi. Nah, yuk masukkan. Terus ditutup. Kalau sudah ditanam terus diapain es? Siram, ambil air jauh sampai. Oh, Delva sudah ngambil. Nanti minta Delva. Jangan banyak-banyak. Ambil pakai tangan terus disiram. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, jangan terlalu banyak lagi. Biar basah lagi, sedikit lagi. Sudah? Dah, Bun. Kelompok 1 kembali. Gantian kelompok 3 dan kelompok 4. Sini alatnya. Habibul, berbaris dulu, berbaris. Angga, nak, bawa sini. Apa airnya bawa sini? Nah. Kelompok 3 dan kelompok 4 sekarang kalian ambil salah satu bibit kopi yang bagian depan, jangan yang belakang. Yang bagian depan saja. Satu ngambilnya satu mawon, nggak usah banyak-banyak satu. Yang kecil. Kalau yang besar nanti susah. Yang kecil mawon. Itu ya Kamila. Ya, apa-apa. Yang kecil yang sudah ada daunnya. Yang kecil yang sudah ada daunnya. Udah. Ampun rebutan. Satu saja cukup. Abdul satu mawon. Nah, yang laki-laki di kelompoknya Salwa siapa? Amar mana Amar? Amar sini. Amar, Pak Guru minta tolong. Amar yang bikin lubang untuk menanam di sini. Ya. Amar membuat. Terus kelompoknya Kamila, Amar kelompoknya satu siapa? Yang satunya kelompok 4 siapa? Kelompok 3. Oh, Abdul. Bon, kopinya mana? Ini punya Mila. Ngambil kopi nak. Kamu bikin lubang dulu. Tuh, udah Mar, jangan ditambah lagi. Nah, ditambah dikit lagi. Kamu sini boleh. Iya, nanti enggak. Nanti istirahatnya nanti. Mondot. Udah. Nanti dulu kelompok 5 sini, tapi jangan ke sini dulu. Biar orang panasan. Polybagnya dilepas nak. Polybagnya dilepas aja. Polybagnya, cukup. Polybagnya dilepas, jangan disobek. Dilepas. Ini masih bisa kita gunakan lagi polybagnya. Terus nih, pegang Muammar, masukkan. Abdul, kelompoknya Abdul.
Oh, kelompoknya Amar. Nah, Bun, kelompoknya Abdul mah. Nak, yang depan. Ngibat yang depan. Bun, salah satu. Bun, Fahri ya. Dah. Dituruki. Bun, satu baik cukup, satu saja cukup. Satu kelompok satu. Bun, dituruki. Nah, kalau sudah ditanam seperti itu terus diapakan? Siram, dikasih air. Dikasih airnya ini. Luis, permisi Luis. Nah, gantian. Yang lainnya yang sudah kelompoknya di sini. Ditalikan mohon Delva, biar itu ditalikan. Angga, awas hati-hati, ditalikan. Terus yang kelompok 3 dan kelompok 4 dan kelompok 5 ditulisin dulu nama anggota kelompoknya siapa saja. Apanya? Siram jangan banyak-banyak, nanti mati. Nanti ini kalian setiap hari harus menyiraminya ya. Nanti setiap 1 minggu sekali kita lihat progresnya seperti apa. Nah, Fahri kelompok 5 ya. Sana Fahri. Awas hati-hati. Jangan banyak-banyak dulu. Nah, pita. Jangan banyak-banyak. Nggak apa-apa. Bukan cat yang sudah terus cuci tangan dulu biar tangannya pada bersih. Ini kelompoknya siapa? Sudah selesai kan? Sudah ditulisin belum? Ditulis dulu namanya kelompoknya siapa saja. Nah, Bun, sudah cukup Fahri. Polybagnya dilepas dulu, jangan disobek. Ditarik bisa. Sini. Ngerti sing Fahri. Oh. Nah, tarik bisa. Nah, simpan di sini, terus dimasukkan, terus ditimbun lagi Fahri, biar kuat. Nah, dan yang terakhir setelah ditimbun berarti dikasih. Nih, jangan banyak-banyak, karena ini kopinya masih kecil. Dah, nanti yang penting setiap hari itu rutin. Sudah selesai semuanya ya? Sudah semuanya berbaris di sini. Ditulis namanya, kelompoknya, anggotanya siapa saja sudah. Kalau sudah, dikaitkan, ditalikan di pohon kopinya masing-masing. Itu untuk apa? Jadi nanti proyek kita setelah kalian selesai menanam ini, kalian punya tanggung jawab setiap hari itu dicek, disirami, dilihat kopinya, dijaga ya. Cukur barang dikasih pupuk. Nanti kita lihat selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan siapa yang setiap hari menyiraminya, siapa yang hasil kopinya jadi lebih bagus tumbuhnya, nanti bisa terlihat. Ini fungsinya untuk apa? Nanti kalau sudah besar, kopinya kita tanam di lereng-lereng seperti itu akan mengurangi resiko longsor. Sudah semuanya, sudah ditulis semuanya? Sudah belum? Apanya? Nggak apa-apa. Sudah semuanya, ayo cuci tangan dulu biar bersih. Cuci tangan dulu semuanya, cuci tangan. Yang sudah selesai kita masuk lagi ke kelas yuk. Kamila, Mas cuci tangan dulu. Belum. Abdul cuci tangan nak. Ya, Kelvin nak cuci tangan. Mohon. Oke. Nah, semuanya kembali ke kelas dulu ya. Yang rapi, barisnya yang tertib. Nah, masuk ke kelas. Semuanya masuk ke kelas. Kita lanjutkan lagi.
sip. Nah, sudah? Semuanya sudah masuk kelas? Sudah cuci tangan? Tapi sudah cuci tangan? Sudah. Tadi kita habis ngapain? Menanam kopi. Menanam kopi untuk apa? Mencegah longsor salah satunya ya. Menanam kopi mencegah longsor adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pak Guru perlihatkan. Proyek kita adalah kita upayanya menanam kopi. Tugas kalian apa? Setelah ini kalian buka yang LKPD 2. LKPD yang 2 sudah ada belum? Belum ya? Ini Kevin, Pak Guru minta tolong nak dibagikan satu kelompok satu. Terima kasih ya. Satu kelompok satu. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Semuanya sudah dapat? Kalian yang lakukan yang pertama kali adalah di bagian baris atas sendiri tuliskan nama anggota kelompoknya. Bagian paling atas tuliskan nama anggota kelompoknya. Di situ yang lebar-lebar, masih lebar sekali. Pensil. Mana alat tulismu? Mantap. Ayo semuanya ditulis dulu namanya. Pak Habibur sebelah sini nak ditulis namanya. Coba sebelum itu Pak Guru mau tanya sama Ambar. Ambar ada tulisan apa sih di atas itu yang besar? Tuliskan ringkasan kegiatan menanam pohon yang sudah dilakukan. Kalian tugasnya ini apa? Kalian menulis ringkasan. Ringkasan berarti menuliskan apa yang sudah kalian lakukan tadi waktu menanam pohon, mulai dari awalnya sampai akhir, sampai sebelum kembali ke kelas. Berapa waktunya? 5 menit cukup? Berapa menit? 10 menit terlalu lama. 5 menit. Oke, 5 menit. Kita mulai 5 menit. Tuliskan tadi pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan yang keempat apa sampai terakhir. Tuliskan. Yang sudah selesai boleh langsung dibacakan. Ayo tulis salah satu saja, diskusi dengan teman kelompoknya. Tadi apa saja? Sudah selesai? Oke, kelompoknya Abdul sudah selesai. Silakan dibacakan. Kok cuma satu? Oke, apa yang tadi kalian lakukan? Menanam kopi. Terus? Tadi Abdul hanya menanam dan menyiram. Oke, Abdul dari kelompoknya Abdul, terima kasih. Nanti kita ringkas lagi Abdul. Ini. Nih, Abdul karena kamu jadi yang pertama. Ayo siapa lagi yang sudah selesai? Oke, kelompoknya Salwa. Habis ini kelompoknya Ilma. Kelompoknya Salwa tadi ngapain aja kelompoknya Salwa? Kami mengambil satu batang kopi, 2 lalu kita tanam, 3 dan kita siram. Ya, kalau kelompoknya Salwa tadi mengambil dulu kopinya, setelah itu ditanam, setelah itu disiram. Terima kasih. Kalau stikernya jangan lupa. Kelompoknya Ilma. Kelompoknya Ilma hanya menanam dan menyiram. Oke, tidak apa-apa. Nanti Pak Guru jelaskan lagi.
Terima kasih teman. Delva. Ista ya? Oke, Ista maju silakan. Kelompoknya Delva. Apa saja tadi? Kelompoknya Delva juga cuma dua ternyata anak, menanam kopi dan menyiramnya saja. Oke, nggak masalah. Terima kasih. Ini stikernya jangan lupa. Dan yang terakhir kelompoknya Ambar. Mengambil satu batang kopi, menanam dan menyiram. Terima kasih Ambar. Oke, anak-anak. Terima kasih sudah dituliskan ringkasannya. Pak Guru simpulkan biar semuanya lebih tepat. Dengarkan? Sudah? Ya, dengarkan Pak Guru. Langkah pertama yang kita lakukan tadi dari kelompok yang pertama apa? Mengambil satu batang kopi betul Salwa. Setelah diambil kita ngapain? Belum. Sebelum menanam kita ngapain? Nah, menggali, membuat lubangnya dulu. Coba dibetulkan dulu. Yang pertama mengambil, yang kedua adalah menggali tanah, membuat lubang. Ya, sudah. Setelah kita menggali tanah, terus apa lagi? Betul, dibuka dulu polybagnya, dilepas dulu polybagnya yang ketiga. Sudah? Yang keempat apa? Baru ditanam, dimasukkan ke dalam tanah di lubangnya itu. Yang keempat kita tanam. Setelah ditanam diapakan? No. Iya, ditimbun dulu. Masa lubangnya nggak ditimbunnya nanti nggak bisa. Setelah dimasukkan batang kopinya, kita timbun lagi dengan tanah agar kuat. Dan langkah yang terakhir apa? Menyiram dengan air secukupnya. Itu ada 6 yang sudah kalian lakukan. Tapi tugas selanjutnya apa? Karena ini berhubungan dengan proyek kelas kita. Tadi sudah menulis namanya masing-masing di bagian kopinya. Sudah ditulis, sudah ditalikan juga, dikaitkan sudah. Tugas kalian setelah ini, setelah pembelajaran kita selesai adalah kalian setiap pagi secara berpikiran wajib untuk menyiraminya, dicek tanaman kalian. Bisa. Nanti kartunya Pak Guru sampai Pak Guru berikan lagi setelah itu setiap harinya. Nah, setelah disiram tiap hari, apakah disiram saja cukup? Harus diberi apa lagi, Mama? Pupuk. Pintar. Disiram, dipupuk. Setelah itu, nanti selama 2 minggu sekali kita lihat ada yang tanamannya kondisinya seperti apa. Nanti kita evaluasi, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Seperti itu bisa ya? Oke anak-anak, terima kasih. Lalu kita sudah melaksanakan proyek menanam ini. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini, ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, tumbuhan memiliki bagian tumbuhan tadi apa saja? Akar, batang. Terakhir, buah. Pintar. Fungsinya juga kalian sudah paham. Yang kedua, yang sudah kita lakukan barusan untuk menanam kopi apa? Kesimpulannya? Menanam tumbuhan adalah salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Betul, menanam tumbuhan adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam atau melestarikan lingkungan kita. Oke anak-anak, ini adalah yang sudah. Nah ini Pak Guru mau tanya refleksi kita hari ini. Ya, apa yang sudah kalian pelajari? Ilma sudah belajar apa hari ini, Ilma?
menanam kopi, apa lagi? Emma sudah belajar menanam kopi, terima kasih. Luis sudah belajar apa, Luis? Aduh, Mas Luis bingung kenapa? Menanam kopi dan menyiram, betul. Yang dari tadi Pak Guru jelaskan di depan sudah apa, Kamila? Tentang apa? Apa yang dipelajari tadi? Tasya sudah belajar apa? Bagian apa? Gak usah pakai mikrofon, Tasya sudah belajar apa tadi? Lupa. Kita sudah belajar apa, Salma? Tentang tumbuhan. Coba dipegang. Apa saja tadi tumbuhannya? Ya, apa saja? Ada apa saja tumbuhannya? Kopi. Ada kopi, terus bagiannya apa saja tadi? Ada akar, terus yang berwarna-warni? Bunga, ya, terima kasih. Iya, betul, kita hari ini sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, biji dan sebagainya. Itu yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, nomor 2 anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah. Yang nomor 3, apakah ada hal-hal yang sulit yang harus kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya? Semuanya sudah paham? Insya Allah ya, sudah paham, alhamdulillah. Untuk yang terakhir anak-anak, sebelum kita pulang, anak-anak nanti akan mengerjakan evaluasi individu. Untuk apa? Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Ya, Pak Guru bagikan ya. Isa sini nak, Pak Guru minta tolong sini. Kelompoknya Isa, tolong ya. Kelompoknya Kelvin, ya nanti Pak Guru bagi, duduk dulu. Satu-satu. Pulpennya jangan dimasukkan dulu, kita belum pulang. Kelompoknya Abdul. Ini kelompoknya Abdul. Dikerjakan. Oke, anak-anak, di situ kita akan membuat ada sebuah gambar. Semuanya dilihat. Kalian tuliskan dulu nama dan nomor absennya di atas. Ya. Lihat. Sudah ditulis semuanya namanya. Pak Guru tanya sekali lagi. Mana alat tulismu? Angga dan Esti, mana alat tulisnya? Mana alat tulismu? Mana alat tulisnya? Ada di pensilnya, pulpennya mana? Ada? Nah, sudah selesai. Ini, lihat. Soalnya ada di bawah anak-anak. Tuliskan semuanya, dituliskan nama bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah? Iya, nanti semuanya mendapatkan stiker. Nanti semuanya mendapatkan stiker. Oke? Sudah? Sudah? Di sini ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Nih, stikernya nih Pak Guru kasih. Dibagi rata satu-satu ya. Bentar. Sudah siap? Oke, Delvan tunggu sini. Iba tunggu sini, Pak. Pak Guru sebelah. Muhammad tunggu sini. Iya, Pak Guru lupa Delvan harus balik. Delvan dan kelompoknya 3 dibagi satu-satu ya. Kelompoknya Luis ada 5 dibagi satu-satu. Kelompoknya Ambas, tarik duduk, nah duduk. Ayo duduk. Dibagi satu-satu yang rata. Kelompoknya Abdul sudah belum? Dibagi satu-satu yang rata. Semuanya. Iya, boleh ditempelkan di situ. Oke? Sudah? Sudah belum? Luis belum selesai. Iya, boleh ditempelkan dulu di. Pak Guru masih punya banyak nih, nanti kalau kalian mau bawa pulang nggak apa-apa. Itu ditempelkan dulu. Iya, ditempelkan dulu.
Semuanya ditempelkan dulu. No, duduk. Iya, nggak apa-apa. Ditempel di kertas boleh, di HP boleh. Ya, tasnya jangan dipegang dulu, Mas. Tasnya jangan dipegang dulu, kan? Iya. Sudah. Duduk. Di kartu pencapaian kalian di bawah stiker itu ada kolom tulisannya apa ya? Coba dibaca Ilma. Nomor yang ini dibaca. Tuliskan perasaanmu hari ini. Oke, kalian tuliskan perasaannya seperti apa hari ini. Tuliskan perasaannya, apakah sedih, marah, capek dan sebagainya. Tulis di situ. Perasaannya ada. Kalau satu kelompok isinya 5, berarti ada 5 perasaan ditulis. Ya, ditanyakan satu-satu. Kalau satu kelompok isinya 3, ditulis perasaannya apa saja. Apakah kalian sedih atau kalian capek atau apa, dituliskan dulu. Malah ditulis. Ini ada di mana? Ditulis, ditanyain satu-satu perasaannya seperti apa ini. Ditulis satu-satu. Menulis sendiri-sendiri yuk. ST, nulis S ini pakai S. Sudah, pakai tulis perasaannya ST gimana? Sudah. Terus yang di bagian kanan atas itu ada gambar kan? Nah, itu yang mewakili perasaan kalian itu dicentang. Yang perasaan kalian kan ada gambar. Nama kotekan Delva jangan. Nah ini ya. Itu ada perasaan yang ada gambar orang tertawa, orang menangis dan sebagainya. Yang perasaan kalian seperti apa dicentang. Sambut. Sudah. Terus yang di bawah sendiri ada tulisan apa ya? Ririn coba dibaca nak. Catatan guru. Berarti itu nanti tulisannya Pak Guru. Sudah. Jangan lupa nama siswanya ditulis, nama anggota kelompoknya siapa saja. Nama siswanya jangan lupa, nama anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Terus yang LKP 2 sudah semuanya ditumpuk jadi satu, terus kumpulkan lagi ke Pak Guru, mulai dari kelompok 5 satu-satu dijadikan satu. Ya, terima kasih. Kelompok 4 dijadikan satu. Abdul, Ririn dijadikan satu, kumpulkan ke sini. Oh, Mas Luis belum selesai. Elvin, tasnya jangan digendong dulu, Mas. Ya. Ini kelompoknya Abdul, terima kasih. Terus kelompoknya Salwa, oke. Terus kelompoknya Ista sudah belum? Dari mana sini dulu nak? Iya, terima kasih ya. Terus kelompoknya Ilma. Loh, kok stikernya cuma 5? Oke, Pak Guru lihat dari stiker yang paling banyak. Kita tepuk tangan dulu. Yang paling banyak adalah kelompoknya. Semuanya duduk, Pak Guru bacakan saja. Pak Guru bacakan. Semuanya duduk. Ya. Kelompoknya Mila mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stiker. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mila. Terus kelompoknya Devi, Ririn, Abdul, Dika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stiker. Terus untuk kelompoknya Ambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stiker. Kelompoknya Ambar. Kelompoknya Delva ada 1, 2, 3, 4, 5 stiker. Dan kelompoknya Angga ada 5 stiker. Ya, 5 stiker. Top. Oke, ya, yang paling banyak berdasarkan jumlah kelompoknya adalah kelompoknya Devi, Abdul, Ririn, Dika. Tepuk tangan untuk kelompoknya
Sabtu, ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Materinya adalah masih dalam upaya melestarikan tumbuhan. Namun berbeda, sekarang kan IPA, ya. Besok kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tentang apa? Kita akan membuat wawancara untuk ke orang yang berprofesinya sebagai petani. Besok kita akan belajar itu di hari Sabtu. Sekarang semuanya duduk yang rapi. Tasnya jangan dulu digendong. Kita berdoa dulu. Ririn maju ke depan, dipimpin dulu teman-temannya berdoa. Ayo Mas. Ayo Ririn ke koordinir ketuanya. Ayo. Ririn kan kapten hari ini sesuai. Ayo semuanya duduk yang rapi. Tidak ada yang tasnya sudah digendong. No, semuanya tasnya diletakkan dulu. Oke? Semuanya siap? Oke, Pak Guru kasih aba-aba dulu. Duduk siap. Gerak. Ayo duduk siap, duduk siap. Gimana duduk siap? Duduk siap, ST. Ulangi. Duduk siap. Ibat. Duduk siap. Gerak. Oke. Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Meraih bintang, tangan ke samping, perut ke kanan, tangan ke depan, bertepuk tangan, tangan berikan, siap pulang, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dengarkan dulu sebelum pulang ya. Belajar lagi di rumah ya. Materi yang hari ini dibaca lagi. Besok kita masih belajar. Duduk dulu. Belum pulang. Duduk dulu. Kita besok masih belajar tentang melestarikan sumber daya alam. Tapi besok belajar bahasa Indonesia ya. Yang piket, jangan lupa piket dulu ya. Terus kursinya dimasukkan ke dalam. Jangan dibiarkan berantakan. Ayo, semuanya berdiri, kursinya dimasukkan, yang piket dulu. Terima kasih Mbak Riri. Ya, pulangnya hati-hati. Itu, terima kasih. Langsung stikernya nanti nah. Pulang stikernya nanti. Berbaris dulu. Oke? Pulang dulu. Terima kasih ya. Hati-hati pulangnya hati-hati. Jangan lupa piket. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah, yuk. Ya, terima kasih. Hati-hati pulangnya ya.